Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu. Pada video kali ini Ibu akan membahas tentang kesamaan dari suku banyak. Jadi kita masih mempelajari tentang suku banyak ya, atau polinomial. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan kesamaan dari suku banyak. Langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, nah di sini untuk kesamaan suku banyak, jadi suku banyak fx itu sama dengan gx gitu ya, dengan dilambangkan di sini atau di tanda sama dengannya itu garisnya 3, itu artinya dia disebut dengan identik gitu ya. Si fx sama gx-nya itu identik atau sama. Nah, bisa dikatakan sama kenapa? Karena nilai setiap koefisien peubahnya atau setiap koefisien dari variabelnya itu sama. Jadi koefisien dari fx maupun gx itu sama, maka dia dikatakan sama atau kesamaan dari suku banyak. Nah, misalkan di sini kita mau lihat di sini ada x pangkat 3 min 4, katanya sama dengan x plus 2 kali x min 2 gitu ya. Jadi dibacanya apa sih? X pangkat 2 min 4 identik dengan x plus 2 kali x min 2. Kenapa dia identik? Karena kalau kita jabarkan, kalau x pangkat 2 min 4 itu mempunyai nilai k pangkat 2 min 4 kalau x-nya sama dengan k gitu ya. Nah, begitu juga kalau x plus 2 kali x min 2, berarti kalau kita masukkan nilai x-nya itu kita ganti k, lalu kita jabarkan dengan kali pelangi, maka didapatkanlah sama juga k pangkat 2 min 4, maka menghasilkan hasil yang sama, maka disebut dengan identik. Jadi kalau kesamaan dari suku banyak sendiri itu ya berarti nanti tinggal kita samakan aja antara si fx sama gx-nya itu koefisien dari variabel yang sama, berarti ya memang nilainya sama. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini ada contoh soal gitu ya. Jadi contoh soalnya di sini adalah kalau misalkan hitunglah nilai A, B, C, dan D jika x pangkat 4 min 8 x pangkat 3 plus 15 x min 20 identik dengan x pangkat 4 plus ax pangkat 3 plus A plus B x pangkat 2 ditambah 2B min C x plus D. Nah, di yang paling kiri, yang kiri ini ya, suku banyak yang kiri itu udah semuanya ada koefisiennya, sedangkan yang kanan itu masih dalam bentuk A, B, C, dan D. Nah, ditanya adalah nilai A, B, C, dan D-nya tersebut. Berarti kita tinggal samakan saja. Pertama, kita samakan untuk koefisien suku sejenis gitu ya. Samakan koefisien untuk suku sejenis. Nah, artinya yang pertama dari pangkat tertinggi dulu aja untuk koefisien x pangkat 4. Untuk yang kiri itu koefisiennya berapa? Di sini koefisiennya 1. Sedangkan yang kanan untuk x pangkat 4-nya koefisiennya juga 1, sudah ada. Berarti sudah sama. Untuk x pangkat 3, untuk yang kiri suku banyaknya itu dia koefisiennya minus 8, sedangkan yang kanan x pangkat 3 koefisiennya berapa? A. Sehingga dari sini kita dapat nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah minus 8. Pertama kita sudah dapat nilai A-nya. Lalu untuk x pangkat 2, untuk yang kiri x pangkat 2-nya nggak ada di sini, artinya koefisiennya berapa? Koefisiennya berarti 0 gitu ya. Kalau dia nggak ada berarti berapa koefisiennya? 0. Ingat itu ya. Lalu yang kanan untuk x pangkat 2-nya koefisiennya adalah A plus B. Nah, A plus B nih. Karena tadi nilai A-nya kita udah dapet, A-nya itu adalah minus 8. Berarti kalau kita mau cari nilai B-nya bisa nih. Minus 8-nya tinggal pindah ruasin jadi plus. Sehingga kita dapat B-nya adalah berapa? 8. Jadi kita udah dapat nilai A minus 8 dan B-nya adalah 8. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk koefisien X gitu ya. Koefisien X untuk yang kiri, suku banyak kiri itu adalah 15. Untuk yang kanan, koefisien X-nya itu adalah 2B min C gitu ya. Nah, tinggal kita sama dengan ini. Karena B-nya tadi kita udah dapat 8, berarti kalau di sini 2B min C berarti 2 kali 8, dapatlah 16 min C. Karena kita mau cari C-nya pindahin aja ke ruas kiri gitu ya. Lalu 15-nya pindah ke ruas kanan, ngurangin 16 sehingga didapat C-nya berapa? C-nya sama dengan 1 karena 16 dikurang 15 gitu ya. Bisa ya. Nah, untuk yang x pangkat 0 atau yang konstantanya di sini untuk yang kiri itu minus 20, yang kanan D. Sehingga udah dapat di sini kita nilai D-nya berapa? Nilai D-nya pasti minus 20. Nah, didapatlah A-nya minus 8, B-nya 8, C-nya 1 dan D-nya adalah minus 20. Nah, seperti ini. Jadi tinggal menyamakan saja koefisien-koefisien suku sejenisnya untuk suku banyak yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan gitu ya. Karena ini adalah kesamaan dari dua suku banyak.
Oke, di sini untuk contoh selanjutnya, di sini ada ya. Contoh selanjutnya itu adalah hitunglah nilai A, B, dan C jika A X min 1 pangkat 2 min B kali X plus 4 plus C identik dengan 2X pangkat 2 min 5X min 7. Nah, berarti di sini kalau ini yang sebelah kirinya itu masih dalam bentuk ABC ya, yang kanannya sudah lengkap. Nah, berarti sama aja sebenarnya, nanti tinggal kita samakan aja yang mau yang kiri mau yang kanan yang lengkap itu sebenarnya sama aja, nanti tinggal kita sama denganin aja. Nah, sederhanakan dulu ruas kiri terlebih dahulu. Kita sederhanakan kenapa? Karena di sini ada X min 1 pangkat 2. Jadi belum dalam bentuk X-nya itu sederhana gitu ya, masih ada dalam bentuk suku 2 yang dipangkatkan gitu. Sehingga dibuat di sini A X min 1 kuadrat min B X plus 4 plus C. Kita jabarkan dulu, yaitu yang X min 1-nya kita jabarkan di sini. Jadinya X pangkat 2 min 2X plus 1 gitu ya, dijabarkan yang X min 1 kuadrat itu jadi X kuadrat min 2X plus 1. Lalu ini min B kali X plus 4 berarti min B kali X berarti min BX. Lalu min B kali 4 berarti min 4B plus C. Nah, ini kita kalikan ke dalam nih A-nya. Jadi AX pangkat 2 min 2AX plus A min BX min 4B plus C. Sampai sini kita kelompokkan yang X pangkat 2 sama X pangkat 2, karena X pangkat 2 nya itu sendiri berarti AX pangkat 2 aja. Lalu yang X sama yang X di sini kita gabungin, yang ada X nya itu adalah min 2A sama min B, berarti min 2A plus B X gitu ya. Jadinya min, kita buka kurung di sini 2A plus B. Kenapa ini jadi plus? Karena ini kan min sama min ya. Nah, minnya kan udah di depan, berarti di sini yang di dalam kurungnya jadinya plus gitu ya, X. Lalu untuk yang nggak ada X-nya berarti di sini ada A, ada min 4B, ada C. Kita kelompokkan sebagai dia konstanta atau untuk X pangkat 0-nya. Gitu ya. Sehingga di sini kalau kita udah identikan gitu ya antara kiri dan kanan, berarti jadinya AX pangkat 2 min 2A plus BX plus A min 4B plus C identik dengan 2X kuadrat min 5X min 7. Sampai sini kita tinggal samakan gitu ya. Kita samakan untuk masing-masing suku yang sejenis. Nah, jadi di sini untuk yang pertama, untuk kita samakan koefisien suku sejenisnya untuk X pangkat 2 karena pangkat tertinggi X pangkat 2. Di sini yang kiri itu adalah A, yang kanan adalah 2. Berarti udah dapat nilai A-nya nih yang pertama, yaitu A-nya sama dengan 2 gitu ya. Oke, nah untuk koefisien X pangkat 1 atau X saja di sini berarti kalau yang sebelah kiri itu berarti kan min 2A plus B gitu ya. 2A plus B-nya masih dalam kurung gitu. Lalu yang ke sebelah kanannya itu adalah minus 5. Sehingga di sini karena kiri sama kanannya minus, boleh sama-sama kita kalikan negatif 1 sehingga jadi positif 2A plus B sama dengan positif 5. Nah, karena A-nya tadi udah dapat yaitu A-nya 2, berarti kan 2 kali 2 4 ditambah B sama dengan 5, sehingga kita dapat nilai B-nya adalah 5 dikurang 4. 4-nya pindah jadi negatif itu kan ya. Nah, 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. Kita dapatlah nilai B-nya sama dengan 1. Nah, lalu untuk koefisien X pangkat 0. Nah, untuk koefisien X pangkat 0-nya untuk yang kiri itu adalah A min 4B plus C. Lalu untuk yang kanannya itu adalah minus 7. Tadi kita udah dapat A-nya itu adalah 2. Lalu B-nya itu kita dapat 1. Berarti 2 dikurang 4 kali 1 ditambah C hasilnya adalah minus 7. Nah, di sini 2 dikurang 4 karena 4 kali 1 ya, minus 4 plus C sama dengan minus 7. 2 dikurang 4 itu kan minus 2. Nah, sehingga C-nya sama dengan min 7 karena tadinya di sini minus 2, karena 2 dikurang 4 pindah ruas jadi plus 2 gitu ya. Nah, berarti kita dapat C-nya adalah minus 7 ditambah 2 itu dapat minus 5. Nah, sehingga kita dapat nilai A-nya tadi 2, B-nya 1, lalu C-nya adalah minus 5. Nah, seperti itu. Bisa ya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk contoh soal yang ketiga, hitunglah nilai A, B, dan C jika kesamaan suku banyaknya itu adalah A per X min 1 ditambah B per X plus 3 identik dengan 8 per X kuadrat plus 2X min 3 gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Sama, sederhanakan dulu nih. Untuk yang mana? Untuk yang ruas kiri karena yang masih dalam bentuk A sama B dan dalam bentuk penjumlahan. Sedangkan kalau yang kanan itu sudah sederhana
dalam bentuk 8 per X kuadrat plus 2X min 3, dan itu nggak ada ABC-nya gitu ya. Nah, sampai sini berarti kita jabarkan nih, gimana kita menyederhanakannya. Berarti kita jumlahin A per X min 1 ditambah B per X plus 3, kita sederhanakan menjadi kita jumlahkan. Bagaimana kita jumlahkannya? Samakan dulu penyebutnya. Samakan penyebutnya kan berarti kan kita kalikan tuh X min 1 sama X plus 3 nya kita kalikan. Nah, untuk pembilangnya berarti nanti tinggal dikali silang aja. Dikali silang berarti yang A kamu kalikan dengan X plus 3, jadi kali silang ya. Lalu B nya kamu kalikan dengan X min 1. Pernya adalah hasil kali dari kedua penyebut, yaitu X min 1 per X plus 3. Nah, seperti ini cara menyamakannya. Nah, sampai sini kamu kalikan ke dalam masing-masing. A kalikan X berarti AX. Lalu A kalikan min 3 berarti min 3A. Lalu plus B kali X itu BX, B kali min 1 berarti min B, per yang bawahnya juga sama, kamu kali pelangi, X kali X, X kuadrat, X kali 3 berarti 3X, min 1 kali X berarti min X, min 1 kali 3 berarti min 3. Nah, yang atas kita kumpulkan nih, yang X sama X, yang nggak ada X-nya sama yang nggak ada X-nya. Yang ada X-nya itu AX sama plus BX. Nah, berarti X-nya keluar, tinggal A ditambah B saja. A tambah BX gitu, jadi X-nya kita keluarin gitu ya. Lalu untuk yang nggak ada X-nya berarti min A min B gitu ya, karena dia sama-sama minnya keluar, jadi min buka kurung 2A plus B, di dalam kurungnya plus, karena di sini kan dua-duanya min gitu ya, per yang bawahnya menjadi X kuadrat, karena 3X min X berarti jadi 2X min 3. Nah, sampai sini baru kita samakan dengan yang 8 per X kuadrat plus 2X min 3. Nah, di sini setelah kita samakan, jadi kita samakan ya yang atas gitu ya, yang atas sama yang atas, yang bawah sama yang bawah. Ternyata yang bawah sudah sama, berarti kita tinggal samakan yang atas saja gitu ya. Nah, yang bawah kan udah ada tuh udah sama semuanya gitu ya. Karena yang masih dalam bentuk AB itu yang atas, berarti kita cari yang atasnya aja. Nah, koefisien untuk suku sejenisnya untuk pembilang. Untuk pembilangnya di sini, untuk koefisien X untuk yang kiri itu adalah A plus B. Sedangkan yang kanan nggak ada yang X-nya. Di sini hanya cuma 8 saja. Karena 8 itu berarti X pangkat 0, koefisien X pangkat 0, berarti di sini X pangkat 1-nya nggak ada. Artinya 0 koefisiennya. Jadi A plus B-nya kita samakan dengan 0. Nah, jadilah ini untuk persamaan pertama. Lalu untuk yang X pangkat 0 atau yang konstanta di sini adalah min 3A plus B. Untuk yang di kiri, yang kanannya adalah 8. Nah, berarti di sini kalau kita sederhanakan, jadinya min kita kaliin ke dalam gitu ya. Jadi min 3A plus min B sama dengan 8. Nah, ini persamaan kedua. Dari persamaan 1 sama 2, karena kita nggak bisa cari AB-nya langsung, berarti diapakan? Kita eliminasi persamaan 1 dan 2 gitu ya. Kita eliminasi, jadinya A plus B sama dengan 0. Persamaan pertama, persamaan keduanya min A min B plus 8 gitu ya. Lalu karena di sini B-nya udah sama koefisiennya, berarti kita tinggal jumlah aja. B ditambah min B kan nanti habis. Berarti kita dapat di sini A ditambah min 3A itu min 2A. 0 tambah 8 berapa? 8. Sehingga kita dapat A-nya berapa? 8 dibagi minus 2. Nah, 8 dibagi minus 2 berapa? Minus 4. Nah, dapatlah nilai A-nya. Setelah mendapat nilai A-nya, kamu cari apa? Cari B-nya. Dari persamaan berapa? Boleh dari persamaan 1, boleh 2, bebas. Cari yang lebih mudah saja. Nah, ini yang mudah persamaan 1 ya. A plus B sama dengan 0. Karena A-nya min 4, jadi min 4 plus B sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan min 4-nya tinggal pindahin ke ruas kanan, jadi positif 4. Sehingga kita dapat B-nya sama dengan 4. A-nya min 4, B-nya sama dengan 4. Bisa ya sampai sini ya? Oke, itu dia contoh-contoh soalnya gitu ya. Kamu tinggal sekarang coba dengan latihannya gitu ya, mencari nilai A, B, C, dan D sesuai dengan kesamaan suku banyak yang diketahui dari soalnya gitu ya. Nilai ada 4 soal, masing-masing sama seperti contohnya, kamu tinggal mengikuti saja. Jika nanti ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, sekian dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik, bisa memahami. Kalau memang masih ada yang belum paham juga, silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu, jangan takut-takut, pasti akan dibantu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.